ada dua wanita cantik. Ada kakak siapa namanya? Kak siapa namanya kak? Kak Sisi. Wak namanya Wak siapa Wak? Wak Susi. Sisi dan Susi. Kami Lia, ini Susi. Oh Lia dan Susi. Kirain Sisi dan Susi. Wak lagi ngapo ini? Nyukit kelapa. Nyukit bahasanya. Nyongkel kelapa. Boleh enggak saya belajar nyongkel kelapa nih Wak? Enggak salah, enggak bayar gratis. Kalau bisa gantiin Wak Susi deh. Enggak apa-apa. Tapi kan Macam mana Wak nih Wak? Ajari. kayak gini loh. Ayo di sini di samping. Wah, kena tangan. Iya. Iya, dimiringnya gitu. Awas tangannya ya. Tangan. Hah? Coba Iya, actionnya, Bu. seperti itu. Sekarang saya lagi mencoba menyungkil bahasanya teh. Kayak gini, mengambil buah daging kelapa yang ada di dalam buah kelapa ini, diajarin sama Wak Susi, ternyata sulit. Kalau udah terbiasa kan gampang ya Wak ya. Ini kan karena saya belum terbiasa dan saya juga masih belajar sama Wak Susi. Ternyata dagingnya ini kan keras. Jadi perlu hati-hati dan ini alat nyungkilnya. Pencungkilnya ini juga lumayan tajam. Nih, ngambilnya dari miring kan Wak ya? Kayak gini. Miring ya. Ini. Awas tangan, tajam aja. Oh. Nah, sekecil ini. Tidak apa? Oh, enggak apa-apa. Yang penting ini ya, dapat. Awas tangan, tajam aja. Weh. Betul lo mau dia kemana? Nah, pemirsa ternyata susah mencungkil atau memisahkan daging kelapa di dalam buah kelapanya ini sendiri karena keras kan ya, batok kelapanya pun juga keras dan butuh tenaga yang ekstra untuk menyungkil ini sendiri. Kalau misalkan nggak hati-hati dan juga tidak terbiasa, nanti tangannya bisa luka gitu loh. Jadi membuang sabut dari kelapa itu istilahnya adalah botak. Karena kelapa itu bulat seperti kepala manusia. Kalau kepala manusia nggak punya rambut itu namanya botak. Jadi itu istilahnya. Digondoli. Digunduli. Nah, jadi semua di sini serba bisa. Mulai dari mengunduli buah kelapa, hingga membelah buah kelapanya dan juga memisahkan daging dan juga batok kelapanya ini. Nah, pemirsa, kalau sekarang saya lagi di tumpukan belahan kelapa yang sudah dibelah sama siapa? Arena. Bu Parena. Ini daging kelapanya tebel-tebel. Nih, kalau ini kualitas bagus nih, Wak ya? Kalau bisa kita nengok kualitas kelapa itu bagus dari mana, Wak? Wah, ini kan karena sering nih, pasti Wak tahu nih. Ambil enggak tuh, Wak? Mana? Kira-kira. Bisa membedakan mana kelapa dengan isi dagingnya yang bagus dengan yang enggak, itu adalah dengan buah kelapa yang berat dan juga menggoncangnya itu bagus Wak ya, ada suara airnya juga dan tidak terlalu penuh. Nah, kalau misalkan sudah dibelah, airnya langsung dimasukin ke dalam ember sama Wak Muhammad nih, seperti itu. Dan kita akan lihat dagingnya setebal apa. Langsung dipotong, dibelah. Tuh, betul kata Wak. Nah, airnya enggak apa-apa ya Wak, taruh sini, buang be. Nah, ini adalah kelapa yang kalau kata Wak Muhammad itu adalah bagus karena berat dan juga padat. Jadi dagingnya rada tebal kayak gini nih. Airnya kagak di mana, taruh jerigen ya Wak? Jerigen. Yang ini yang gembus, apa namanya, gendus? Ibunya itu. Dibuang nih. Oh, getosnya dibuang. Dibuang, diambil itu ke peternak. Untuk apa? Makanan angso. Angso. Oh. Nah, jadi pemirsa ada informasi baru nih, selain dari dagingnya, terus juga sabut kelapa ataupun batok kelapanya, itu ternyata gendos ataupun apa bahasanya tuh Bu? Gentos. Nah, gentos itu yang kayak gini nih. Nih, yang ini. Ini ada juga nih. Nah, gentos ini ternyata kita tidak bisa makannya nih, tapi ini bisa dijadikan makanan untuk angsa. Jadi untuk yang ternak-ternak angsa tuh gentosnya nanti diambil dari sini dan dikasih makan untuk angsa-angsanya. Jadi semua itu bisa dimanfaatkan dari batang, daun, buah kelapanya, semuanya itu bermanfaat. Lagi apa? Belah kelapa. Belah kelapa. Lah berapa lama Wak Muhammad kerja di sini? Semenjak dia nih Ibu WN buka, saya udah kerja di sini. Oh, berarti kurang lebih 3 tahun Wak ya? Iya, Oke. Nah, kalau Wak Muhammad nih memang khusus untuk belah kelapa baik atau semua Wak pegang? Semuanya, kalau sana habis belan, nyungkil juga. Habis nyungkil,
Ya ngarungi kalau nggak ada kerja lagi kan. Heeh. Itu apa? Gundul, motak itu, motak. Oh, ini ya, misain sabut kelapa dari kelapanya iya, tuh, Wak. iya, Itu namanya botain ya, Wak. Ya. Motak. Berarti udah kurang lebih 3 tahun Wak Muhammad kerja. Bang, Asli Palembang. Tinggal di mana? di Bohok, Kebun Bohok. Oh, tinggal di Bohok. Berarti yang kerja sama Bu En rata-rata warga Kebun Bohok sini ya? Iya, iya. Ya. Oke. Berarti udah 3 tahun ya, Wak ya? Kurang lebih 3 tahun lah. Ya. Susah dah, Wak? Keras nyongkelnya. Kalau yang buruk kan agak mudah nyongkelnya, lembut kan ya. Padahal yang keras tuh dagingnya besar, ya, Yo. tebal. Ya itu kelapanya agak tua kan kalau yang keras. Belah sampai lah nyungkil tuh, Wak. Mana yang paling Wak suka? Sebenarnya yang paling enak tuh nyungkil itulah. Nyungkil kelapa nih ya? Ya. Karena nyungkil lu kan ada kan. Nah, ini kan belum tahu kita hasilnya. Baru belah saja kan. Sehari bisa berapa banyak, Wak? Sambil kita tahu ada ya? Kalau Nggawe ini. berdua ini paling-paling 1.000 lah, 1.000. 1000 kelapa? Iya. Itu sudah sama belah, sama nyungkil? Atau nyungkil, Be? Belah sama cungkil. Belah sama cungkil? Berdua. Ngumpulin air kelapa. Kalau kelapanya 1000? Kalau 1.000 tuh bisa lah 10 jerigen. Kalau dia kelapanya bagus, tapi kan kalau dia yang tidak bagus, yang nggak ada airnya, yang busuk kan, tidak nyampe gitu. Nah, tuh, Wak, kalau misalkan kelapanya busuk, Masih tak ambil kalau yang nggak busuknya, kalau yang sudah yang sudah kayak bubur itu kan nggak diambil lagi kan. oh, berarti dibuang lah, dak, Wak, ya? Dibuang. Udah ada dipakai lagi, dak? Yang masih bisa lah, masih bisa untuk dikirim kan. Kalau minimal ya kalau tebal batoknya, kalau nggak muda ya, itu 2,5 pikul. 2 pikul setengah. Sehari itu Wak Muhammad ngerjainnya ya? Sehari kadang kan habis kan. Dari jam berapa Wak datang sini, Wak? 7:30 lah kan sini. Setengah 8 pagi sampai sore. Sore jam 5 lah. Jam 5. Siang makan di sini juga apa di rumah? Ini serat di sini, kan di sini kan. Kalau dia bagus. Satu jerigen tuh berapa liter? 20 liter. Ya. Oh, 20 liter. Ada 20 liter kan. Kalau dia padat minimal 35 lah. 35 kilo? 35 kilo ya. Bagus. Ya. Ini kan 38, ada nyampe 40 ada juga tuh. Kalau karungnya agak besar gitu, karung bulo itu kan, 40-an tuh. Berat ya kan. Kalau kelapanya itu kan susah juga carinya. Kalau yang kecil itu kan. Kecil yang bagus. Tapi kalau yang udah kayak gini nggak bisa lagi, itu nggak enak lagi. Yang kecil, nah yang kayak apa? Ada kecilnya kayak puyuh. Nih. Sekecil ini. Nah itu Yo, ya, itu enak. Nah. itu bisa dimakan. Manis tuh. Mau coba dulu. Agak itu manis tuh. Kalau sabut tuh dijual juga ya, Wak? Enggak, kasih beda diambil dengan dan petani. orang aja. Oh. Hitung borongan itu batoknya ditimbang. Batoknya. Batoknya 751 kilo. Per kilo 750. Berarti Nah kalau sepikul kan cuma 75.000 kan. Apa? Itu berapa karung? Sepikul itu. 3 karung. 3 karung lah, kalau 3 karung itu kan main 1 pikul tuh. 3 karung. Besar itu satu. Kurang dapatnya. bisa 1000 biji kelapa. Kalau upahnya? 750, kan 750 rupiah per kilo kan. Heeh. Ya, Jadi kalau berdua? Kalau 1000 biji itu minimal dia 2 pikul setengah. 2 pikul setengah batok kan. Oh, Kalikan aja 2 pikul setengah kali 750 rupiah kan. iya. Tuh, itulah duitnya, gajinya kan. Dia per hari ngasihnya, Pak, atau per minggu? Enggak, tergantung yang mesan batok. Kalau ada orang mesan batok, baru kita ngarung, baru ditimbang. Timbang. Baru dapat ini ya, dapat upahnya, Pak, ya? upahnya gitu. Ya paling lama 2 minggu. 2 minggu lah. Dapat itu kadang 4 hari 3 hari. Yang penting kalau nerimo langsung sekali banyak lah, Dak, Pak, ya? Iya, iya. Kalau air itu, Pak, masuk dalam jerigen disaring lagi, Dak, Pak? Enggak? Langsung masuk lah ya? Enggak bisa corong itu, Oh, jaring. Kalau tidak jaring kan masuk semua sampahnya nih. Disaring, ada saringan.
Di daerah Kebun Dohok ini banyak sekali warga-warga yang bekerja ataupun sebagai pemilik usaha kopra, di mana kopra itu sendiri ialah memanfaatkan buah kelapa mulai dari dagingnya, airnya, hingga batoknya. Bahkan ternyata sabut kelapanya pun sendiri juga bisa digunakan untuk sebagai pupuk sayur-sayuran. Nah, ternyata kelapa itu banyak sekali manfaatnya pemirsa, bukan dari batangnya saja yang dijadikan lantai, lalu juga daunnya yang bisa dijadikan untuk sapu lidi, bahkan ke bagian buah kelapanya sendiri bisa kita olah. Nah, di tempat Bu En ini sendiri, para pekerja kopra ini membagi tugasnya, ada yang membotaki atau yang namanya melepaskan sabut kelapa ke buah kelapanya, lalu ada yang membelah seperti yang dilakukan dengan Wak Muhammad, di mana saat membelah itu sendiri airnya nanti ditampung di dalam ember, dan setelah itu air kelapa yang ada di dalam ember disaring kembali dan juga dimasukkan ke dalam jerigen. Nah, itu bisa dijual dan juga bahkan bisa dimanfaatkan sebagai air minuman energi kelapa ataupun nata de coco. Nah, untuk buahnya sendiri dimanfaatkan nanti diolah dengan PT-PT yang sudah bekerja sama dengan Bu En, dan juga ternyata batok kelapanya bisa juga digunakan sebagai arang untuk menjual sate ataupun bakar-bakaran lainnya. Nah, kelapa-kelapa ini sendiri itu per minggunya akan dikirim dari daerah Sabak ataupun dari daerah Tungkal, dikirim ke Jambi, dan juga dilakukan proses yang seperti saya Gebi bilang tadi di kopra. Lalu ini akan dikirim ke PT Pelita yang sudah bekerja sama dengan Bu En. Banyak sekali kelapanya ini, dalam seminggu sebanyak ini akan habis dan akan berganti lagi seminggu ke depan dikirim di daerah Tungkal dan Sabak. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin mencoba peruntungan bisnis di dunia kopra kelapa, silakan saja. Karena kenapa? Satu buah kelapa bisa banyak sekali didapatkan manfaatnya, mulai dari daging kelapanya, air kelapanya, batok kelapa, hingga sabut kelapa. Dan juga yang paling penting yang bisa dimanfaatkan, yang bisa kita petik juga dari Bu En adalah memanfaatkan dan juga memberi lapangan bagi pekerjaan warga yang ada di sekitar daerah Ibu En.